Puji Tuhan, berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku sama Tuhan Yesus kita. Mari angkat tangan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau membawa hati kami dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan dan penyertaan-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan di tempat ini dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sungguh menakjubkan.
setiap hati kita, setiap pikiran kita, saudara. Ilahi suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita, Yesus. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan ke sebelahnya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silahkan duduk, puji Tuhan. Haleluya, ya. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Yang mengikuti secara live streaming, chat di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Dan biarlah kita semua selalu mengalami kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang ingin kita rasakan. Yang salah satu kebaikan Tuhan itu adalah kita diberi akses langsung, ketemu, ngobrol sama Tuhan, ngobrol dengan Bapa di surga. Itu salah satu kebaikan Tuhan. Ya, saudara pasti senang kalau punya akses langsung, ketemu, ngobrol langsung dengan presiden terpilih. Ini fanatik berat yang dengan presiden terpilih. Bukan karena dia gemoy, tetapi ada satu privilege gitu ya. Wah, saya bisa langsung. Ya kalau Pak Robi ini yang paling semangat Pak Robi. Kalau Pak Robi punya akses langsung, ngobrol langsung sama presiden terpilih, ya Pak Gemoy itu ya. Wah, pasti dia bilang ke siapa-siapa. Terutama dia pasti bilang dulu sama gembala, Pak, saya punya akses langsung. Wah, langsung saya, wah Pak, pencarian dana asosiasi kedua Pak. Oh beres, punya akses langsung. Betul, saudara ya begitu luar biasa. Kalau saudara punya akses langsung sama orang-orang penting, seperti tadi contohnya nama presiden terpilih atau sama Pak Jokowi, sama siapalah favorit saudara. Oh saudara pasti bangga ngomong ke siapa-siapa. Aduh, aku tuh bisa langsung ngomong sama dia, nggak usah pakai protokoler. Saudara kalau misalnya mau ketemu sama presiden, ketemu sama orang-orang penting, saudara harus ada protokoler. Mau ngomong nih, saudara nggak bisa langsung ngomong gitu sembarangan, nggak bisa. Itu harus protokoler. Pak Agung jam berapa mau ketemu? Oh jam 8. Ya, ini waktunya cuma 5 menit ya ketemu. Mau ngomongin apa? Itu gyoza misalnya. Oh nggak bisa, itu nggak penting, ini jangan gitu kan? Ya ada protokolernya. Ya, itu sesuatu yang begitu rumit, tetapi kita punya akses langsung sama Tuhan, ngobrol langsung sama Tuhan itu melalui doa, saudara. Ya wow, keren sekali. Keren nggak, saudara? Keren. Kadang-kadang kita lupa kita punya kekerenan itu. Coba bilang sekarang, bilang sama semua sama-sama. Wow, keren gitu. Wow, keren. Bilang sama sebelahnya, tapi suka berdoa nggak? Suka berdoa nggak? Yang keren itu doanya, maksudnya yang keren itu doanya. Kita punya akses langsung masuk ke Tuhan, ngobrol langsung sama Tuhan, ngobrol langsung sama Bapa di surga. Itu yang keren, tanpa protokoler. Ya, Tessa mau apa sama Bapa di surga gitu. Enggak protokoler. Jam berapa kamu mau ketemu? Oh, dia lagi sibuk, nggak bisa. Enggak kayak gitu. Jadi langsung ketemu kapan aja. Wah, luar biasa ya. Coba bilang lagi sekali lagi. Wow, keren. Wow, keren. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, yang kadang-kadang kita lupa kita punya sesuatu yang keren, ya, sesuatu yang begitu penting, yaitu doa, ya. Dan jangan lupa doa itu harus menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Dan ketika kita punya akses langsung, dampaknya luar biasa, ya kayak tadi contohnya misalnya Pak Robi punya akses langsung ke presiden terpilih Pak Gemoy. Aksesnya luar biasa, Misalnya contohnya salah satu tadi, saya perlu dana Pak Robi untuk sound system nih. Yang kedua butuh berapa lagi?
Kemarin udah 100 juta, sekarang 150 juta lagi. Cuma kecil, ya. Ketika kita punya akses langsung ke sorga, itu fasilitas kerajaan tuh diberikan buat kita, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Yaitu melalui doa, ya. Dan melalui doa kita bisa cerita apa saja. Ini juga lebih keren, bisa bicara apa saja sama Tuhan, ya. Unlimited, keren ya. Sesuatu yang unlimited itu keren. Misalnya, saudara punya dana, punya duit unlimited. Keren gak? Keren. Saudara punya sesuatu yang unlimited. Wah, itu keren banget, tanpa batas. Jangan jauh-jauh soal dana. Misalnya, unlimited, modem. Ya, tidak terbatas dengan jaringan. Wah, luar biasa. Pokoknya ada sesuatu yang luar biasa. Kita juga ngomong sama Tuhan. Doa itu unlimited. Saudara bisa cerita apa aja, nggak usah dibatas-batasin. Saudara lagi ngeluh, lagi susah, lagi sakit, apa aja ngomong sama Tuhan. Keren ya, amin. Bilang deh sekali lagi, wow keren. Wow keren. Nah, hari ini kita akan belajar, tetapi tadi wow keren itu tentang doa. Kita akan belajar next level dari doa. Ya, itu tentang doanya, sesuatu yang keren. Kita punya akses langsung ke Tuhan, ke Bapa di surga. Kita bisa ngobrol langsung. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara punya sakit penyakit, saudara punya pergumulan, apapun juga ngomong sama Tuhan, ya, tidak dibatasi. Tetapi kita akan next level tentang doa, yaitu mengetahui rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Ini judul firman Tuhan. Ini next level tentang doa, ya. Nah, kita akan membaca dulu dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nanti yang wanita bacakan ayat 7, yang pria yang ke-8 dan selanjutnya. Ya, yang wanita dulu ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, judul perikopnya di sini nggak ada. Kalau kita baca di Alkitab atau di Alkitab elektronik tapi yang lebih lengkap itu ada judul perikopnya. Judul perikopnya aja hal pengabulan doa. Ya. Oke, kita akan baca dulu yang wanita. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. yang pria dengan keras. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibuka. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular? Hah? Salah ya? Ayat 10. Ya, pria. 1, 2, 3. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. 11 sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Luar biasa. Ini sesuatu tentang doa, ya, tentang pengabulan doa. Nah, dari pembacaan perikop ini kita bisa mengetahui rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Apa, saudaraku? Ada rahasia yang dijawab Tuhan. Doa kita dijawab Tuhan. Ada rahasianya, ya. Rahasia yang pertama agar doa kita dijawab adalah mintalah. Sama-sama katakan mintalah. Nah, kenapa sih kita harus minta? Karena ini perintah Tuhan, saudaraku. Ya, karena biasanya juga kalau seorang yang udah dewasa pasti minta. Ya, contohnya gini, saudara. Siapa di sini yang pernah punya anak? Angkat tangannya. Iya, maksudnya gini. Siapa yang memiliki anak lah? Angkat tangannya. Leo terlalu kritisi ya. Dia cocok jadi politisi ya. Siapa yang punya anak? Angkat tangannya. Yang punya anak. Mami punya anak. Ibunya angkat tangannya. Yang punya anak angkat tangannya. Oke. Nah, supaya belajar, entar lagi kita menjadi gereja yang sangat besar, berkembang ya, luar biasa. Jadi kita mesti aktif ya. Sekali lagi, siapa yang punya anak angkat tangannya. Nah, oke. Nah, ingat dulu flashback waktu anak kita masih bayi. Nah, kata pertama yang diucapkan ketika dia keluar dari
dari rahim ibu itu apa? Oe. Ya. Dan ketika dia masih dalam taraf kategori bayi, dia kalau oe apa? Oh, mama papanya pasti tahu nih, ini pipis nih. Ya, betul ya Ibu Ina? Lagi ibu Sis Maya bayi, dia nggak bilang mami gitu, enggak kan? Dia langsung si Maya pipis. Terus Maya lagi, si Maya pengen minum, kasih ASI ya. Lagi pas Maya lagi, si Maya pup ya. Nggak mungkin ngomong ya lagi masih bayi, betul? Lagi masih bayi kayak gitu. Saya teringat sekali waktu, mungkin ini bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak itu ingat ya, lagi masih bayi, kadang-kadang nangisnya bukan gara-gara yang tadi, bukan gara-gara pup, bukan gara-gara pipis, bukan gara-gara pengen minum. Lama sekali waktu saya di gereja lama ya, waktu itu masih ada Ibu Ripka Slamet almarhum, Heski kalau nggak salah ya. Heski itu masih kecil, lama nangis. Jadi karena itu anak pertama, jadi saya bingung sama istri ya, kenapa? Tapi yang udah pengalaman tahu, coba dong katanya. Masih belum mau, ini kurang lebih udah 5 menit 10 menit, langsung nangis. Apa ya? Kita takut kan? Kenapa ya? Kata Omah bilang gini, Ibu Slamet ya, gendong gini, ya, terus tepuk. Terus nggak berapa lama, dia dalam bahasa Sanskertanya terapsu. Gitu. Udah gitu langsung tidur. Ternyata pengen terapsu ya. Itu kalau masih bayi seperti itu. Tetapi ketika dia dewasa, ya ketika anak-anak itu udah mulai bisa bicara, nggak oe lagi, ya betul Ibu Ina. Ketika Sis Maya ini lapar, dia bilang gini nggak, oe. Apa ini maksudnya apa? Oe. Sis Maya masih bilang, nih lapar, gitu kan? Atau tiba-tiba, oe. Itu Sis Maya bilang gitu ya, betul Ibu Ina? Oe. Mau apa? Gak mungkin dia mau pup gitu ya. Dia bilang oe, udah bicara gak mungkin kan? Sakit perut, ya kan? Pasti bicara. Nah demikian pula kita, ya. Kita harus belajar untuk minta sama Tuhan, ya. Saudaraku, hati-hati nih. Di TikTok banyak sekali bertebaran khotbah-khotbah pendeta-pendeta. Kadang-kadang pendeta yang gak jelas. Jadi harus saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan yang ditaburkan di gereja ini. Saya menaburkan dengan Pastor Yuni pasti sesuatu yang benar. Ya, doa itu minta. Di TikTok ada yang bilang gini, ya kalau doa ya jangan banyak minta. Malu katanya. Loh, memang minta kan, doa itu meminta. Ini perintah Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, betul? Kalau doa tuh, habis doa ngapain? Doa tuh menyembah. Loh, doa sama menyembah beda lagi. Ini doa, pray. Ini menyembah, worship. Beda lagi, menyembah ya menyembah. Doa ya berdoa. Jadi saudara harus belajar untuk berdoa, untuk meminta. Ya, makanya tadi poin pertama, agar doa kita dijawab oleh Tuhan, apa? Mintalah. Ya. Dan saudaraku, ketika kita berdoa, minta sama Tuhan. Karena kalau kita nggak minta, seperti tadi ilustrasi tadi ya, Ibu Ina melihat Sis Maya udah umur sekitar 5-6 tahun ya. Dia nggak minta, dia cuma ngerti nggak Ibu Ina? Nggak ngerti, ngapain sih si Maya misalnya? Oh ternyata lagi sakit perut, dia pengen pup gitu kan? Kalau dia minta, dia pasti Ibu Ina pasti tahu. Sama dengan Tuhan. Kalau kita nggak minta, Tuhan katakan minta, gitu ya. Nah kita baca dasar firman Tuhannya apa? Yohanes 16:24. Yohanes 16:24. 1, 2, 3. Sampai sekarang apa? Kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Terus mintalah. Betul.
Betul kata firman Tuhan. Betul, yang setuju angkat tangannya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan tidak membatasi buat kita untuk meminta, saudaraku. Jadi jangan pernah malu, apalagi cuma ngomong sama Tuhan. Ya malu minta-minta wae. Ya era cenah orang meminta-minta wae. Enggak, saudaraku. Ini Tuhan yang bilang, minta sama Tuhan. Ya, biarlah Bapak Ibu Saudara mulai sekarang belajar untuk meminta apa saja, unlimited loh. Tuhan tidak batasi, minta yang enggak, yang ini ya, minta ini aja soal kesehatan aja, enggak. Tuhan enggak batasi itu. Minta apa saja, ya, minta kesehatan, minta kesembuhan, pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam bisnis, pekerjaan, pemulihan dalam keluarga, minta apa saja sama Tuhan. Amin. Tapi mintanya jangan sama orang, nah itu yang enggak boleh. Eta kudu aya ka era. Jangan minta sama orang. Kalau saudara minta sama orang, saudara akan dibully. Saudara akan mendapatkan ceramah yang gak enak. Saudara akan dinasehati, dimarahi. Kalau minta sama orang, dan mungkin bisa mengecewakan, ya. Tetapi kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan yang kasih tahu. Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta. Amin. Jadi minta apa saja sama Tuhan, ya. Mulai sekarang mengerti ya. Kalau mau apa-apa minta sama Tuhan. Ya, tetapi ada tanda bintangnya, saudara. Saudara pernah tahu nggak? Kalau saudara misalnya lagi belanja di ayam goreng yang kekinian itu fried chicken, ya, Anda akan mendapatkan satu minuman gratis. Anda akan mendapatkan satu minuman gratis, tapi ada tanda bintangnya di situ. Nah, kemudian kita baca tanda bintangnya apa sih? Oh, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ngerti? Ketika saudara misalnya mendapatkan voucher, tadi saya tanya sama istri saya tentang bintangnya apa? Oh, voucher, iya. Saudara akan mendapatkan voucher 200.000. Ya, asik kan? Tapi di situ ada tanda bintangnya. Bagi pelanggan toko ini yang sudah misalnya belanja dengan nominal sekian juta, dapat voucher itu bisa diuangkan. Saudara bisa menerimanya. Sama, saudara. Tuhan juga ada tanda bintangnya buat kita, ya. Nggak sembarangan minta, ya. Tapi ini firman Tuhan loh, saudara, ya. Dan relate dengan contoh tersebut, ya. Tanda bintangnya apa? Ada syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Percaya, ya. Kita baca Matius 21 ayat 22. Bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban doa tersebut? Ya, apa yang kita minta menjadi kenyataan. Tetapi ada tanda bintangnya, harus percaya. Coba kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan apa? Penuh kepercayaan. Dengan apa? Penuh kepercayaan kamu akan katakan yes. Katakan percaya. Itu syarat pertama, agar kita menerima jawaban doa ketika kita meminta, ya. Ada tanda bintangnya. Jadi minta dengan penuh percaya. Misalnya saudara minta pemulihan dalam kesehatan, untuk kesembuhan, percaya saudara. Percaya saudara pasti sembuh, ya. Kalau saudara mungkin saudara mendengar, enak aja pendeta Nathanael khotbah kayak gitu. Pernah ngalamin nggak loh? Pernah, saudara. Ya, ketika saya sakit batu ginjal 25 tahun yang lalu, ya itu sakit yang luar biasa. Tapi ketika saya percaya berdoa, dan dokter bilang, waktu itu dokter apa di sini? Atmo. Joto sini, Mai, kiri ini Atmo, ya, Matmo, dokter Atmo. Nah, dia bilang harus dioperasi, harus dilaser. Itu pada waktu itu laser teknik terbaru. Pas waktu lihat harganya, wah, laser pada waktu itu 3 juta lebih. Waktu itu saya mau masuk, waktu itu saya lagi butuh untuk bayar uang semester, maksudnya, dengan harga yang sama. Waduh, ini 1 semester dia bayar 3 juta. Saya berdoa, dengan penuh percaya. 1 bulan kemudian, batu di ginjal saya sebesar ini kurang lebih seperti ini. Batunya kecil, tetapi ada pengembangan yang besar, bisa keluar. Dan sampai detik ini saya merasakan mujizat itu dan saya sembuh. Kasih tepuk tangan untuk saya. Itu yang dikatakan doa dengan penuh percaya Tuhan masih lakukan. Mungkin nggak detik itu, mungkin nggak saat itu, tetapi Tuhan sedang memprosesnya.
Lihat nih kepercayaannya penuh nggak nih? Begitu penuh percaya, terjadi. Dan minta apa saja, so, itu akan terjadi, so. Mau sakit flu kayak, mau sakit covid kayak, mau sakit kanker kayak, apa juga Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Yang sakit siapa? Angkat tangannya, pasti Tuhan sembuhkan. Pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Penuh percaya. Amin. Yang lagi live streaming, berdoa dengan penuh percaya, Anda pasti disembuhkan. Puji Tuhan. Dan kemudian itu tentang percaya ya. Dan juga kalau kita berdoa, misalnya butuh pemulihan keuangan, percaya semuanya akan terjadi. So, walaupun kelihatannya nggak mungkin, usaha saya udah bangkrut, keadaan ekonomi sekarang lagi kacau, teman-teman saya udah meninggalkan saya misalnya, ya. Berdoa percaya Tuhan tuh punya 1.100, 1.000, 1.000.000 cara untuk memulihkan kehidupan kita. Nggak terlalu sempit pikirannya. Dia yang menciptakan bumi ini, Dia yang menciptakan manusia, ya. Oleh sebab itu percaya, Dia pasti bisa memulihkan kehidupan kita. Amin. Pak Gembala udah pernah ngalamin belum? Pasti ada yang bilang itu dalam hati itu kan. Ada yang bilang, udah beberapa waktu yang lalu, ya, ini bukan harus sih gitu ya. Rekening saya nol, tiba. Istri saya bilang, B, kita harus membayar ini nih. Kita ada keperluan kurang lebih 3,5 juta. Aduh, saya bilang, gimana nih mau jual apa? Semua udah dijual gitu ya. Mas saya udah dijual ya, untuk waktu zaman COVID itu susah banget. Aduh, gimana nih ya? Saya nggak punya apa-apa lagi ya. Terus berdoa aja, doa, tidur. Istri saya tidur, saya juga tidur biasa gitu ya. Cuman saya berdoa dengan penuh percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan dengan cara Tuhan. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak berani minta sama orang, ya. Tadi saya bilang ya, jangan minta sama orang. Nanti bisa dibully, dijulitin, bisa dihina, ya. Minta sama Tuhan. Udah ya. Besoknya udah lupa tuh masalah itu. Terus saya berdoa, saya mulai menyembah Tuhan. HP saya lupa saya silent, tapi hidup, so. Ya, dia ada notifikasi. Saya juga nggak tahu apa ya, tapi biasa saya cuekin. Memang saya cuekin, udah beres penyembahan dan sebagainya. Tiba-tiba ada notifikasi transfer masuk sejumlah yang saya butuhkan. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya nggak pernah minta sama orang itu. Betul. Istri saya saksinya. Nggak pernah minta. Misalnya Marta yang transfer. Misalnya ya, tapi Marta nggak transfer sama saya ya. Misalnya Marta yang transfer sama saya. Karena 3,5 juta untuk bantu kehidupan saya. Saya berarti pernah ngomong. Ya. Ini nggak pernah bicara, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Kalau saudara mengalami hal yang sama, ya minta sama Tuhan. Tuhan pasti akan menjawabnya dengan caranya Tuhan yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Ya, itu bintang yang pertama, percaya. Yang kedua, bintangnya masih dalam lingkup mintalah, di dalam Tuhan. Sama-sama katakan di dalam Tuhan. Ya, syarat dan ketentuan ini berlaku. Kita harus percaya. Yang kedua, di dalam Tuhan. Kita baca ayatnya. Yohanes 19 ayat 7. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Katakan amin. Jadi syaratnya di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam aku. Tuhan katakan, jikalau kamu di dalam aku, mintalah apa saja, aku akan memberikannya. Kenapa saatnya belum diberikan? Mungkin saya tidak menghakimi saudara. Saudara sekarang ada di luar Tuhan. Ya, jadi perhatikan baik-baik syarat dan ketentuan berlaku. Ketika saya pergi ke salah satu gerai makanan yang terkenal dari Amerika, saya mau minta voucher itu, tapi syarat dan ketentuannya nggak memenuhi. Anda belum belanja dengan sejumlah yang kami minta, dikasih ya? Enggak, vouchernya sama. Bukan Tuhan kejam, tapi Tuhan punya syarat dan ketentuan buat kita. Agar apa? Agar semua firman-Nya digenapi. Agar apa yang kita minta Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Tuhan. Saya kasih
notes sedikit karena ini bisa menjadi khotbah yang panjang. Tapi saya kasih catatan kecil sedikit bahwa di dalam Tuhan itu secara teologis artinya bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Wah, luar biasa ya, dalam sekali firman Tuhan. Artinya bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Taat beribadah, taat melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, jangan kalau ada perlunya aja ya taat beribadah. Kalau ada perlunya aja kamu taat melakukan firman Tuhan. Tapi selalu, always taat. Itu artinya tadi apa? Di dalam Tuhan. Ya, itu catatan kecil. Jadi sekalipun Tuhan tahu semua kebutuhan kita, kita belajar untuk meminta. Karena itu perintah Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama, mintalah. Sama-sama katakan mintalah. Nah, rahasia kedua agar doa kita dijawab oleh Tuhan adalah carilah. Sama-sama katakan carilah. Mengapa harus mencari? Karena ini juga adalah perintah Tuhan. Tuhan katakan cari. Kalau kamu nggak cari, kamu nggak bisa mendapat. Ya. Dan kalau kita mencari, saudara tidak akan mendapatkannya kalau kita tidak mencari. Ingat bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ketika kita Paskah sebulan 2 bulan. Bulan. Maret, sebulan 2 bulan. Maret akhir. Hampir 2 bulan. Ya, pada waktu itu kita cari apa? Ada yang ikutan? Telur Paskah. Siapa yang dapat telur angkat tangannya? Oh, dapat ya. Ada yang dapat ya. Ya nggak dapat, nggak nyari. Saya juga pengen dapat telur, tapi saya nggak nyari. Saya dapat telur nggak? Enggak. Tapi ada yang bilang, saya nyari tapi nggak dapat. Nyarinya kurang gigi, nyarinya kurang pakai trik ya. Pakai trik apa kan kurang gesit gitu. Oh, di situ ada. Wow, gitu ya. Kalau saudara mencari pasti mendapat. Itu hanya ilustrasi, ya. Ketika saudara mencari pasti saudara akan mendapatkan. Demikian pula kita, saudara. Carilah. Artinya berarti gini. Kita tidak berdiam diri. Carilah itu. Dulu Pastor Yuni pernah bilang do something. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Udah cicing wae. Gini ya. Nggak cari apa-apa. Diam aja bisa dapat. Nggak bisa. Ini dalam konteks mencari ya. Kita harus cari, melakukan sesuatu. Jadi nggak diam saja. Kita harus bekerja keras. Sama-sama katakan kerja keras. Kita harus kerja smart. Katakan kerja smart. Ya. Dan lakukan yang terbaik. Sama-sama katakan lakukan yang terbaik. Lakukan. Kita tidak diam saja. Cari itu artinya kita harus kerja keras. Kita harus kerja smart dan lakukan yang terbaik. Saudara pasti mendapatkan. Amin. Amin. Ya. Jadi sekarang jangan juga ada istilah gini, jangan kerja keras sekarang mah kulit kali itu, kerja smart loh. Enggak, kerja keras juga harus dilakukan. Kerja smart harus dilakukan. Lakukan yang terbaik, saudara akan mendapatkannya. Apalagi apa yang saudara lakukan, usaha keras saudara, kerja smart saudara disertai oleh Tuhan. Apalagi disertai oleh Tuhan. Apapun yang saudara lakukan itu pasti berhasil. Kita baca ayat ini. Nah, sebelum kita baca ada ini istilah dalam bahasa Inggrisnya. Nggak ditulis ya. Do the best and you will get. Bahasa Inggris saya kurang pas ya. Kurang enak. Do the best and you will get the best. Artinya, Pak Robi? Do the best and you will get the best. Yang terbaik, mendapat lebih yang terbaik lagi. Lakukan yang terbaik dan kamu akan melakukan yang terbaik. Coba bilang, do the best. Coba do the best and you will and you will get the best. Nah, itu bahasa Jawanya. Do the best and you will get the best. Jadi itu bahasa Jawanya. Lakukan yang terbaik dan Anda akan mendapatkan yang terbaik. Tabur tuai, ya. Nah, kita akan baca ketika kita melakukan yang terbaik disertai Tuhan itu luar biasa. Mazmur 20 ayat 5. Ini ayat yang terakhir ya. Belum. Ini baru poin 2. Mazmur 20 ayat 5. Mazmur 5 menit lagi. Mazmur 20 ayat 5. Cepat. 1, 2, 3. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil
apa yang kau rancangkan. Katakan amin. Jadi semua pencapaian keberhasilan yang saudara lakukan itu karena Tuhan. Amin. Bilang sama sebenarnya keberhasilanmu karena Tuhan. Dan selalu percaya apapun yang saudara lakukan pasti berhasil. Jadi sekarang jangan ragu-ragu lagi. Ya, pasti berhasil apapun yang saudara lakukan. Ya, puji Tuhan. Masih dalam mencari nih. Kita baca ayat terakhir dalam mencari. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Orang ingat-ingat yang terakhirnya, tambahkan kepadamu. Waduh, semuanya ditambahin. Dia lupa. Carilah dulu kerajaan Allah. Ya, saudara harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Utamakan dulu ibadah, baru kegiatan yang lain. Utamakan dulu doa, baru kegiatan yang lain. Saudara harus belajar, saudara. Ya, dan Tuhan katakan apa? Ketika kita mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi ingat ya, baik-baik ya. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan tambahkan kesehatan. Amin. Amin. Tuhan akan tambahkan rekening dalam bank. Amin. Amin. Tuhan akan berikan kekuatan. Amin. Amin. Ya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mencari Tuhan. Sama-sama katakan carilah. Oke. Rahasia yang ketiga agar doa kita yang dijawab adalah ketoklah. Coba semuanya tok. 1, 2, 3. Nah, mengetok berarti ketekunan secara teologis, ya. Ketekunan dalam mencari Tuhan. Itu artinya mengetok, ya. Meskipun Tuhan tidak menjawab dengan segera. Kadang-kadang kan kita ketika berdoa, Tuhan, ya ini Ibu Nina nih. Oh, ini ada bisnis miliaran, gold Tuhan. Tuhan bilang nanti ya, Nina, sekarang 10 juta dulu aja, gitu ya. Ya, meskipun Tuhan tidak menjawab hari itu, tapi kita tekun mencari Tuhan. Itu yang dikatakan mengetok. Saudara kalau mengetok sekali 2 kali sih di rumah-rumah? Berkali-kali kadang-kadang kan? Ting tong. Atau kalau misalnya ketokannya baru sampai biru-biru, ternyata nggak ada orangnya. Enggak, ini mah kalau ada orangnya pasti lama ya. Begitu, udah lama dan sekarang udah mau keluar deh. Ibu Hana keluar. Ada apa-apa gue? Tadi saya tidur, capek, banyak orderan, ada 1000. Ya, tapi Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan pengen kita tekun. Itu dalam bahasa teologisnya ya. Ketok itu artinya kita tekun, ya. Di sini saya terjemahkan ketekunan dalam mencari Tuhan. Meskipun doa kita nggak dijawab saat itu, ya. Jadi doa pribadinya nggak boleh bolong-bolong. Kemarin saya doa, minta kerjaan, minta ini, minta itu, aduh, nggak dijawab-jawab. Udah kali 365 kali berdoa dari tahun yang kemarin. Terus berdoa. Ya, itu berarti udah setahun kita berdoa ya. Terus berdoa, ya. Ikut doa puasa kalau perlu. Ya, di tempat ini ada doa puasa. Ayo, saudara-saudara datang. Kalau mau saudara melihat satu jawaban doa yang luar biasa, hari Rabu hanya 1 jam saja. Ya, bukan gereja 1 jam saja, tapi hanya 1 jam saja doa di sini. Ada satu miracle yang luar biasa. Ya, saudara di situ juga ada doa puasa. Tapi saudara yang ikut doa boleh ikutan buka puasa sama-sama di sini. Ya, di sini siapkan makanan enak. Ada bihun kerajaan, ada bubur kerajaan, semuanya tentang kerajaan. Pokoknya enak-enak kerajaan, jadi enak semuanya makan. Ya, jadi hari Rabu jangan lupa. Ada doa puasa. Saya lagi butuh dukungan doa. Datang saudara mendapatkan kekuatan. Jam 5 sampai jam 6 doang. Ya, kalau yang di luar kota nih udah pada ikut nih. Yang di luar kota ya, ikutan online. Kalau yang di dalam kota datang onsite, jangan online saudara. Ya, dalam kota mah onsite, di luar kota kan susah. Kalau dalam kota ikutan doa sama-sama. Pagam saya butuh doa. Doa untuk apa? Ini pinggang saya sakit. Saya pengen berdoa. Untuk apa? Itu
itu anak saya lagi butuh kerjaan. Ayo kita doa sama-sama. Dan miracle, keajaiban, kebaikan Tuhan akan terjadi. Amin. Nah, itu kata-kata mencari. Ya, dasar firman Tuhannya kita baca dulu. Ayat terakhir. 2 ayat terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan Wahyu 8 ayat 4. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetaplah. Dalam bahasa Inggrisnya pray continually. Jadi tetap tuh terus gitu. Bukan tetapnya cicing. Tapi tetap tuh dalam bahasa Inggrisnya pray continually. Coba pray continually. Coba. Enggak bisa. Enggak bisa, itu bahasa Jawanya enggak bisa. Pray continually, itu bahasa Jawa. Berdoa terus, ya. Terus-terusan itu berdoa. Itu artinya terus berdoa, tekun ya dalam bahasa teologisnya. Kemudian dalam Wahyu 8 ayat 4, 1, 2, 3. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan apa? Doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi doa yang dinaikkan terus-menerus, berdoa dan doa yang kita panjatkan itu akan naik ke hadapan Allah. Bayangkan kalau setiap hari kita berdoa, setiap saat kita berdoa, Tuhan, di hadapan Tuhan tuh ada doa-doa kita semua. Dan Tuhan itu pasti sekali waktu nggak tahan. Waduh, anak ini udah berdoa 755 kali. Berapa tahun? Dibagi 365. Ya. Anak ini udah berdoa 1000 kali dengan doa yang sama. Aku akan berikan. Ketika saudara berdoa 365 kali, yang ke 364-nya saudara nyerah. Tuhan akan nyerah ya. Tuhan gitu sih sama aku. Tuhan pilih kasih. Kalau doa yang lain dijawab, aku enggak aja deh. Udah, aku nggak mau doa lagi. Aku doa yang lain. Padahal Tuhan bilang, kalau satu lagi berdoa, aku akan jawab. Makanya Tuhan katakan, pray continue. Terus sampai doa itu dijawab dan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau doanya dijawab dan didengar oleh Tuhan? Berikan tepuk tangan yang bagi. Ya. Dan ingat baik-baik, don't give up. Ya, kata-kata terakhir ini, jangan menyerah. Karena suatu hari nanti Tuhan akan membukakan pintunya buat saudara. Amin. Dan saudara akan dijawab semua doa-doanya. Saudara akan melihat Tuhan membuka hatinya buat saudara. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, biarlah Bapak, Ibu, saudara dan saya bisa mengalami rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Siapa yang mau doanya dijawab, angkat tangannya. Taruh dalam atas hati saudara, di atas dada saudara, bukan hati ya, di atas dada saudara. Bilang, doa saya. Belum semua. Doa saya pasti dijawab oleh Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang untuk janji Tuhan buat kita semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yes, amin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Semua yang percaya angkat tangannya. Yesus mendengar lebih dari yang berdoa. Yesus menjawab doamu. Amin. Lebih dari yang harapkan. Dengan caranya, dengan cara di waktu yang tepat, Dia akan menjawab setiap doa kita, kebutuhan kita, keperluan kita, apapun itu. Amin. Dengan percaya angkat tangannya dan nyanyikan, Yesus mendengar lebih dari yang berdoa. Amin, amin. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan tahu setiap kebutuhan anak-anakmu pada saat ini Tuhan. Biarkan kami boleh mengetahui rahasia firman-Mu pada saat ini. Doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Kami akan melakukan firman Tuhan. Amin. Yesus mendengar.
GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda bisa hadir, beribadah bersama kami, and be part of our family. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi kekuatan dan pedoman yang teguh bagi kita semua. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Yuk bergabung bersama kami di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Di sini kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa kita, untuk pergumulan kita, bahkan untuk sakit penyakit. Lalu, Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing jam setengah 6 sore. Make sure untuk hadir tepat waktu supaya Anda tidak melewatkan momen-momen kebersamaan dan berkat Tuhan di House of Blessing ini. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Mari pria-pria GBS Kalvari Sukabumi jangan lewatkan ibadah ini. Melalui sharing firman Tuhan, Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sejati dalam Tuhan. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu ini kita akan ada Calvary Youth yang akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Biarlah kita bisa menjadi anak-anak muda yang berapi-api dalam Tuhan. So, don't miss it out. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya di GBS Kalvari Sukabumi jam 8 pagi di lantai 1 dan 2. Mari berkumpul bersama di ibadah ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan di waktu yang sama akan ada Calvary Kids di lantai 3. Biarlah Calvary Kids bisa tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. So, jangan lewatkan setiap ibadah dan program yang ada ya. See you! Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. What's On adalah sebuah tayangan video di mana setiap informasi yang ada di dalam gereja bisa tersampaikan dengan baik. Dan setiap host di dalam video What's On yang Anda lihat setiap minggunya merupakan salah satu bentuk contoh dalam melayani Tuhan. So, bagi Anda yang tertarik ingin join dan belajar untuk melayani Tuhan dalam bidang host What's On, Anda bisa langsung kontak Instagram @GBS Kalvari Sukabumi ya. God bless you! 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberiannya, tetapi tentang seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's On GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Terima kasih untuk kesabaran saudara ya, yang selalu ngikutin juga What's On tiap minggu. Ini untuk melatih atau mengingatkan kita ya bahwa ada jam-jam ibadah di tempat ini. Jadi biar kita terus melatih. Kadang-kadang kita suka lupa loh ya, kalau udah kerja keras gitu ya,
Kerja keras oke, itu bagus gitu. Tapi jangan lupakan juga jam-jam ibadah yang seperti tadi Bapak Gembala bilang. Kalau yang ada di Sukabumi, yuk latih untuk kita terus melibatkan diri untuk melayani Tuhan. Ya. Di dalamku Tuhan menarik seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku Tuhan menarik seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seper
Terima kasih untuk persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus dan Yesus memberkati. Saudara percaya pulang dari tempat ini saudara mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit diri. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Maka Dia akan menjawab setiap doa kita. Karena Dia adalah Yesus yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang luka, yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, apa yang luka, yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, kami percaya Kau sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang Sama-sama kita angkat tangan kita dengan penuh keberanian. Kita percaya kita akan mengalami Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Amin. Yes. menyembuhkan yang menderita. Amin. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Katakan Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidup. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Paling luar biasa Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapak, Kau begitu luar biasa. Kau sudah berfirman buat kami semua. Dan Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan Yesus kami percaya mulai detik ini kami akan melihat jawaban-jawaban doa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap orang yang sudah mengikuti ibadah ini tidak akan pulang dengan sia-sia. Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan sudah memberikan kesembuhan, Tuhan sudah memberikan pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengikuti live streaming online. Tuhan berkati juga mereka supaya mereka juga boleh melihat
kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan